Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Anissa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, lebih tepatnya mahasiswi semester 2, yakni pada program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kali ini lebih tepatnya pada mata kuliah Kewarganegaraan untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Nendeng. Pada Ibu Nendeng yang terhormat, mohon izin untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, yakni materi kewarganegaraan terkait dengan bab 1, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kemampuan utuh, sarjana, dan profesional. Oke, pada materi kali ini, yakni terkait hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan sarjana, kemampuan utuh sarjana, atau profesional, yakni ada 7 subbab. Di antara 7 subbab itu akan saya sampaikan satu persatu, yakni terkait dengan bab pertama. Pada subbab pertama terdapat urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada subbab ini itu dibahas terkait dengan untuk apa sih urgensi pendidikan kewarganegaraan ini? Nah, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti apa? Yaitu untuk membentuk pelajar Indonesia, terutama mahasiswa, yakni agar menjadi warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan rasa cinta kepada kebangsaan Indonesia ini. Melanjutkan pada materi subbab kedua, yakni terkait dengan perlunya pendidikan kewarganegaraan. Perlu nggak sih pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini? Tentunya sangat diperlukan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini, sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Baik, kita lanjutkan pada materi sebab ketiga, yakni terkait dengan sumber historis, sosiologis, dan politis pada pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini. Seperti apa sih sumber historisnya pada saat dahulu? Nah, secara historis pendidikan kewarganegaraan ini awalnya itu diselenggarakan oleh organisasi pergerakan. Nah, pasti ada tujuannya, yakni bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Nah, salah satunya itu seperti itu. Jadi dengan tujuan agar membangun rasa kebangsaan dan juga agar Indonesia itu dengan cita-cita Indonesia agar merdeka. Nah, seperti itu. Secara sumber historisnya, tadi sudah membahas terkait dengan sumber historisnya. Bagaimana sekarang sumber sosiologisnya? Jadi secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini dilakukan pada tataran sosial kultural. Oleh siapa? Oleh pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk rakyatnya itu supaya mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi pada saat dahulu, pada sumber atau secara sosiologisnya itu dahulu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di masyarakat yang mengajak rakyatnya untuk ada rasa mencintai tanah air dan mencintai bangsa Indonesia. Ketika sudah membahas secara sosiologis, kita akan membahas secara politisnya. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan ini lahir karena tuntutan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa dan dengan pada masanya. Seperti itu. Sudah dibahas terkait dengan secara historis, sosiologis, dan juga politisnya. Secara singkat seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan pada sebab keempat, yakni terkait dengan dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini. Nah, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pasti ada tantangan dalam dinamika dalam pendidikan kewarganegaraan ini, yakni senantiasa pasti menghadapi dinamika perubahan tersebut dan juga sistem ketatanegaraannya. Baik, melanjutkan materi berikutnya terdapat pada sebab kelima, yakni terkait dengan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini. Seperti apa sih
esensi dan urgensinya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini. Nah, nasib sebuah bangsa ini tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan semuanya sangat bergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Betul dikatakan seperti itu karena setiap bangsa tidak ada kaitannya dengan bangsa lain, melainkan dengan bangsa sendiri kekuatannya. Lalu demikian pula untuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini, yakni sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan pembangunan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan, lebih penting lagi, akan sangat ditentukan pelaksanaan konstitusi yang berlaku di Indonesia ini. Melanjutkan pada materi berikutnya, yakni terdapat pada subbab ke-6, akan membahas terkait dengan rangkuman hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini. Nah, sebelum membahas terkait dengan pentingnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini, saya akan terlebih dahulu membahas terkait dengan hakikatnya. Hakikatnya itu seperti apa sih? Nah, hakikatnya yakni merupakan sarana yang penting demi menanamkan sebuah ajaran maupun norma-norma serta aturan-aturan demi keberlangsungan hidup dalam masyarakat. Nah, dan juga demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu. Seperti itu terkait dengan hakikatnya. Lalu akan membahas tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini. Seperti apa sih kepentingannya? Apakah sangat penting pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini? Nah, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini sangat penting. Nah, kenapa sih? Dikarenakan setiap generasi adalah orang yang baru. Nah, yang harus mendapat pengetahuan serta sikap atau nilai dan keterampilan yang mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas. Seperti apa sih? Smart dan good citizen. Nah, untuk apa? Untuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional yang berlaku di Indonesia ini. Baik, melanjutkan pembahasan materi terakhir, yakni terdapat pada subbab ke-7 pada bab ini, membahas tentang praktik kewarganegaraan. Seperti yang sudah kita ketahui, praktik kewarganegaraan ini sangatlah banyak. Nah, pada saat ini saya akan membahas satu praktik kewarganegaraan yang bisa diimplementasikan. Seperti apa dan dengan cara apa? Nah, dengan cara mengadakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, terutama pada perguruan tinggi. Agar apa sih? Apa sih dampaknya? Nah, agar mencetak sarjana yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, dan juga agar menjadikan pribadi yang cinta tanah air dan cinta damai. Lalu selain itu apa aja sih? Nah, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi politik lokal, nasional, dan internasional. Lalu serta menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada pendidikan kewarganegaraan, dan juga diharapkan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum pada pendidikan kewarganegaraan ini, agar sebagai rasa cinta kepada tanah air dan kepada bangsa Indonesia ini. Nah, itulah pemaparan materi yang sudah saya lakukan terkait dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, dan profesional yang sudah saya bahas terkait dengan 7 subbabnya. Nah, itulah pemaparan materi yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.